Bab 366, Yun Xuanji. Klan Yun, klan paling rahasia sejak berdirinya Tianyu. Itu tidak seperti 7 rumah bangsawan, yang menjaga perbatasan, tetapi sebuah klan yang sangat diandalkan oleh setiap kaisar. Klan ini telah menguasai keterampilan luar biasa dan aneh. Di setiap generasi, akan ada satu orang yang tahu cara membaca langit, garis keturunan suci yang bisa menyimpulkan nasib suatu bangsa. Garis keturunan ini tidak memberi mereka kekuatan, tetapi memungkinkan mereka untuk melihat nasib seseorang, dan jalur kekaisaran, dengan sangat tepat. Mata mereka melihat dunia, boleh dikatakan begitu. Mereka memperoleh nasib melalui tanda-tanda yang tidak dapat dipahami oleh orang lain dan memberikan kesimpulan yang paling akurat kepada kaisar. Orang ini disebut imam besar di setiap generasi, gelar yang diberikan oleh kaisar. Rumor mengatakan bahwa di tengah kebutuhan paling mendesak di Kekaisaran Tianyu, imam besar adalah orang yang merekomendasikan Dugu Zantian sebagai marsal dan Zhuge Changfeng sebagai menteri kaisar. Hal ini menghasilkan 4 pilar yang kuat saat ini, yang membawa kemakmuran bagi bangsa. Imam besar saat ini adalah kepala klan ketujuh dari klan Yun, yang mereka sebut pesilat setengah dewa Yun Xuanji. Zuo Fan merenungkannya. Mereka bilang Yun Xuanji tidak peduli dengan urusan duniawi, jadi kenapa dia tahu tentangku? Stuart Zuo, dia pria yang luar biasa. Karena dia mengundang Anda, dia pasti ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Anda harus pergi, nenek berbicara setelah melihat undangan tersebut. Mengangkat alisnya, Zuo Fan menatapnya, lalu yang lainnya, kalian cukup menghormati Yun Xuanji. Apakah dia bisa dipercaya? Sangat. Yun Xuanji adalah anomali di Tianyu. Baik itu kaisar, Zhuge Changfeng, Dugu Zantian, atau 7 rumah, semua orang akan mengetuk pintunya setiap kali mereka menghadapi sesuatu di luar pemahaman mereka. Dan dia menjawab setiap saat. Saya sendiri pernah mengunjungi Tuan dan kata-katanya mencerahkan mata saya. Long Yifei tersenyum, mengingat kenangan indah itu. Itu hanya berhasil membuat Zuo Fan semakin penasaran, bagaimana bisa kaisar meninggalkan ancaman ini, seorang mistikus yang perkataannya membentuk bangsa dan bahkan memimpin rumah, hidup-hidup. Zuo Fan memahami satu hal dengan jelas. Kekacauan melahirkan pahlawan sementara perdamaian membunuh kaum mistik. Dunia ini sempurna, damai dan aman. Tapi teriakanmu yang tiba-tiba dan mengatakan bahwa dunia jatuh ke dalam kekacauan, dengan siapapun yang bersaing memperebutkan tahta, akan mengguncang kekaisaran sampai ke intinya, bukan? Hal ini menyebabkan para mistikus tersebut mengoceh tentang raja yang mendirikan suatu negara yang akan digulingkan pertama kali setelah negara tersebut berdiri dan berjalan, untuk mencegah bencana. Tidak ada seorang pun yang ingin orang lain menggunakan kata-katanya dan mencuri tahtanya. Salah satu alasan lain mengapa Zuo Fan begitu meremehkan segala sesuatu yang berhubungan dengan surga, takdir dan sejenisnya. Huangpu Qingtian tidak mau diam mengenai hal itu. Tentu saja dia tertawa di depan wajahnya, mencapnya sebagai orang bodoh yang tertipu dalam pikirannya. Tapi sekarang, klan Yun tidak hanya mengembangkan seni ini dengan sempurna, bahkan memiliki otoritas. Laki-laki, teman dan musuh, melakukan kunjungan sosial untuk mendapatkan jawaban atas masalah mereka. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap keluarga kekaisaran, namun kaisar tidak pernah sekalipun memadamkannya tetapi tetap menutupnya selama 1000 tahun. Ini lebih dari sekadar membingungkan, bahkan gila. Para tuan rumah tertawa terbahak-bahak mendengar teka-tekinya. Hahaha, Stuart Zuo, yang tidak kamu ketahui adalah bahwa klan Yun tidak pernah menghindar dari jalan yang lurus dan sempit. Ia memperlakukan semua orang sebagai tamu, namun tidak pernah memfavoritkan. Mereka tidak pernah melibatkan diri dalam urusan istana, mengambil posisi netral dan tidak pernah melewati batas, satu-satunya alasan ketakutan keluarga kekaisaran mereda. Berbeda dengan mistikus lainnya, klan Yun memiliki ajaran leluhur. Jalan hidup sangatlah banyak, surga selalu berubah dan kebijaksanaan umat manusia tidak terbatas. Xie Xiaofeng menyeringai. Zuo Fan merenung, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Bukankah itu sama dengan mengatakan, pada akhirnya kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri? Itu saja, kata-katanya membimbing Anda di jalan Anda. Adapun keberhasilannya,
semuanya tergantung pada Anda. Inilah yang membuat klan Yun luar biasa. Long Yifei tertawa. Mata Zuo Fan bergerak-gerak, menurutku dia adalah seorang penipu. Untuk melakukan begitu banyak pukulan besar tentu membutuhkan keterampilan. Saya tak sabar untuk bertemu dengannya. Siapa tahu, saya bisa belajar satu atau dua hal tentang cara memanfaatkan kalian dengan lebih baik. Hehehe, lebih baik lagi. Jika kamu bisa mempelajari sesuatu, kami akan datang kepadamu untuk meminta bimbingan. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Tangan Zuo Fan yang memegang kartu itu bergetar, tetapi matanya terfokus. Dia menyebut klan Yun sebagai seorang mistikus, tetapi dia sangat jelas bahwa agar Kaisar dan Zhuge Changfeng menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya terhadapnya, itu harus lebih dari itu. Saya harus mengunjungi mereka. Dia menangkupkan tangannya dan pamit, menuju paroki. Butuh waktu 15 menit untuk tiba di depan sebuah gerbang besar. Paroki tertulis di atasnya. Tapi tidak seperti namanya yang megah sebagai pilar ketiga, pilar itu terlihat sangat buruk. Klan Yun benar-benar jujur, meskipun terkenal selama ribuan tahun. Mengangguk, Zuo Fan mengetuk. Gerbang yang berat itu berderit terbuka dan seorang anak berusia 9 tahun keluar. Memberi Zuo Fan kesempatan sekali lagi, dia membungkuk hormat, bolehkah saya tahu siapa tuan dan tujuan Anda? Seorang pedagang. Saya mendengar tentang pemeriksaan imam besar dan ingin berkonsultasi dengannya. Zuo Fan menyadari bahwa kebijaksanaan adalah bagian terbaik dari keberanian, jadi dia memilih untuk menyelidiki anak tak dikenal itu. Anak itu mengerutkan kening dan menghitung dengan jarinya sebelum membungkuk meminta maaf. Maafkan saya, tapi kepala klan sedang melayani tamu penting selama 3 hari ini dan tidak dapat menerima Anda. Anda mungkin datang setelahnya. Izinkan saya membuatkan Anda reservasi. Zuo Fan memandang anak itu dalam-dalam dan mengangguk ke dalam. Klan Yun memang adil, begitu tinggi namun tetap mendengarkan kebutuhan rakyat. Bahkan anak mereka pun sopan. Paling tidak, ia tahu cara meningkatkan anggota klan mereka. Jika penjaga klan Luo bertemu dengan seseorang yang tidak ingin bertemu dengan pejabat agung Zuo, dia akan ditampar dengan konyol daripada membuang-buang kata-kata. Klan Yun menganjurkan kebajikan, sangat kontras dengan mistik umum Anda. Hahaha nak, aku tidak akan menggodamu lagi. Saya telah menerima undangan. Di sini, mencubit pipi si imut, Zuo Fan tertawa. Anak itu menyala dan membungkuk, oh, pengurus terbaik di bawah langit, maafkan saya karena tidak mengenali Anda, Tuan Zuo. Klan Het sudah lama menunggumu. Anak itu memimpin, dengan Zuo Fan tersenyum di belakang. Mereka melewati banyak paviliun air dan berhenti di depan sebuah bangunan besar. Melihat ke atas, Zuo Fan menemukan setidaknya tingginya 100 meter. Ini observatorium paroki. Klan Het saat ini sedang melayani tamu. Harap tunggu di sini sementara saya memberitahu dia. Anak itu membungkuk lagi. Zuo Fan mengangguk dan anak itu pergi. 15 menit kemudian, mata Zuo Fan berkeliaran kemana-mana, bosan, ketika dia mendengar teriakan marah dan kasar. Mengapa mereka begitu akrab? Berkeliling observatorium dan seterusnya, dia tiba di sebuah rumah. Anak sebelumnya kini berlutut di depan dengan kepala menunduk. Apakah dia menunggu di sini karena tidak ingin mengganggu kepala klan? Tuan Zuo, anak itu memperhatikannya dan berteriak. Zuo Fan hanya memberi isyarat agar dia diam. Kemudian, yang membuat anak itu terkejut, dia berjingkat dan mengintip melalui celah pintu. Dia sangat ingin tahu siapa yang dilihat Yun Xuanji. Dia mendapat kejutan dalam hidupnya. Ada 3 orang di dalam. Salah satunya adalah seorang lelaki tua beruban yang sedang duduk dengan mata tertutup dan tingkah laku yang sempurna. Dia dianggap sebagai imam besar Yun Xuanji. Adapun 2 lainnya, Zuo Fan sangat akrab dengan mereka, Huangpu Tianyuan dan Leng Wuchang. Huangpu Tianyuan adalah orang yang mengoceh, imam besar, scryingmu tidak pernah gagal, jadi mengapa kali ini benar-benar berbeda? Memang, saya dapat menyimpulkan pikiran manusia, tetapi tidak dapat menyimpulkan kehendak surga. Sesuatu yang aku kagumi dari imam besar. Leng Wuchang menangkupkan tangannya, tetapi kali ini, saya tidak dapat menerima kesalahan imam besar.
20 tahun yang lalu Anda memberitahu kami bahwa Tuan Muda Tertua layak untuk memerintah, dan itu adalah pertanda indah. Tapi sekarang, Yun Xuanji mengangguk dan menghela nafas. Memang, Tuan Muda Tertuamu memiliki watak naga tanah jarang. Dia harus melewati 3 kesengsaraan dan masa depannya tidak akan terbatas. Kesengsaraan apa? Huangpu Tianyuan meludah. Yun Xuanji tidak sekalipun membuka matanya. Ketiganya adalah bagian dari rencana surga yang tidak berani saya ungkapkan. Namun sejak dia terjadi, hal itu tidak berlaku lagi. Itu adalah kehendak surga, ayah dan anak, dan dosa. Yang mana di antara mereka yang merupakan Sulfan? Leng Wuchang bertanya. Yun Xuanji menggelengkan kepalanya, tidak keduanya. Lalu kenapa dibilang ada 3? Bukankah mereka jelas berempat? Itu bahkan salah satu yang merenggut nyawanya. Huangpu Tianyuan meledak. Yun Xuanji adalah benteng ketenangan dalam menghadapi badai. Surga selalu berubah, meskipun beberapa pergerakan dapat dilacak. Karena manusia mempunyai 3000 jalan untuk dipilih, hidupnya dapat mengalami banyak sekali perubahan. Tapi kehilangan tragis putra tersayangmu benar-benar kecelakaan. Puff. Zuo Fan menutup mulutnya demi nyawanya. Dia semakin yakin bahwa pria Yun Xuanji ini adalah seorang penipu sejati. Siapa yang bilang kematian ahli seperti Huangpu Qingtian adalah sebuah opsi? Huangpu Tianyuan dan Leng Wuchang mengejang. Ini adalah pertama kalinya mendengar kata seperti itu dari Yun Xuanji. Dia biasa mengoceh tentang nasib yang bekerja dengan cara yang misterius, semacam penjelasan yang elegan dan berbelit-belit yang membuat mereka semua kagum pada kebenaran sempurna yang ada di dalamnya. Tapi kali ini, dia tidak menawarkan hal seperti itu, menganggap semuanya sebagai kecelakaan. Apakah dia mencoba memberi nama buruk pada paroki? Bab 367, kamu seharusnya mati. Wajahnya berkedut, Huangpu Tianyuan mengepalkan tangannya dan tiba-tiba merasakan dorongan yang sangat bisa dimengerti untuk menyerang orang tua itu. Imam besar, bukankah kamu selalu berkhotbah bahwa tidak ada kehidupan yang terjadi secara kebetulan? Bahwa surga telah menetapkan segalanya. Sekalipun terjadi kesalahan, itu hanyalah pertigaan jalan yang merupakan takdir. Bukankah kamu yang salah saat itu? Kenapa tiba-tiba giliran Qingtian tiba-tiba terjadi kecelakaan? Jalan seseorang tidak kekal, surga terus berubah, dan dari sekian banyak makhluk di dunia, tidak ada yang bisa lepas dari takdirnya. Dengan bagaimana dunia memiliki 8 gerbang pembukaan, kelambanan, kehidupan, bahaya, hambatan, tontonan, guncangan, kematian. Memasuki gerbang kehidupan berarti menjadi hidup, memasuki gerbang kematian berarti mati, memasuki gerbang kelambanan berarti tertinggal dalam kelesuan dan cercaan, memasuki gerbang tontonan berarti memiliki masa depan yang cerah. Namun bagaimanapun juga, hal itu selalu berkisar pada mengambil salah satu dari 8 gerbang, tidak pernah keluar darinya. Jadi seseorang tidak bisa lepas dari takdirnya. Yun Xuanji menarik napas dalam-dalam. Setelah berbicara tentang bagaimana misteri memiliki seluk-beluk dan seluk-beluk memiliki misteri, dia menghela nafas. Namun, karena ada banyak sekali makhluk hidup, sebuah anomali pasti akan muncul. Ada saatnya ketika seorang manusia berdiri di luar kendali surga. Mata Huangpu Tianyuan berkedut, tidak tahu kemana dia pergi dengan kata-kata kasar ini. Namun Leng Wuchang mengerti, maksudmu, Zuo Fan bukan bagian dari jadwal surga. Huangpu Tianyuan menatap Leng Wuchang dengan tatapan tertegun. Maksudnya itu apa? Yun Xuanji tidak pernah menjelaskan lebih lanjut, melanjutkan setelah jeda yang lama, kita akan berhenti di sini. Saya sudah berbicara terlalu banyak. Anda sekarang sendirian, tunjukkan dirimu. Orang bodoh ini mengusir tamunya. Huangpu Tianyuan tersedak, dan api yang berkobar menghanguskan hatinya. Dia benar-benar ingin menghajar kakek tua ini. Kata-kata itu tidak masuk akal dan sekarang dia memberi mereka kesempatan. Pikiran keduanya menjadi kacau sejenak di sana. Leng Wuchang adalah orang pertama yang mengambil tindakan, menghentikan serangan junjungannya terhadap lelaki tua tak berdaya itu dan membungkuk, "Terima kasih, Imam Besar, atas nasihatmu. Saya mengerti sepenuhnya dan sekarang kami akan pergi. Kami akan datang lagi lain kali." "Hei, Tuan Leng, mengerti apa?"
Saya tidak mendapatkan apapun dari kata-kata kasar itu. Huangpu Tianyuan meraung. Leng Wuchang melambai, Tuan perkebunan, ayo pergi. Imam besar telah memberi kita nasihat yang jelas. Zuo Fan adalah sebuah anomali, bukan teman atau musuh. Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Kau menganggap semua itu bukan apa-apa. Dia telah membunuh begitu banyak rakyat kita. Dan kamu ingin melupakan balas dendam. Huangpu Tianyuan menyaksikan Leng Wuchang dengan kaget. Mengapa Tuan Leng berbicara dengan teka-teki seperti orang bodoh ini? Leng Wuchang hanya menariknya keluar. Tuan perkebunan, saya akan menjelaskan semuanya ketika kita kembali. Gemuruh. Leng Wuchang membuka pintu hanya untuk bertemu dengan si pengintip. Dia menangis, Zuo Fan. Apa yang kamu lakukan di sini? Sungguh suatu kebetulan. Hahaha, sama seperti kalian datang untuk bertanya bagaimana cara menghadapiku, aku juga datang ke High Priest untuk meminta petunjuk tentang cara terbaik untuk menyingkirkan kalian. Zuo Fan mengejek sambil terkekeh, padahal, bukankah lucu bagaimana kita berdua mengunjungi orang yang sama untuk masalah kita? Anak bodoh, paroki telah berdiri tegak selama 1000 tahun, di atas urusan duniawi. Dan mereka tidak akan mulai melakukannya sekarang karena konflik yang sangat kecil. Mereka di sini hanya untuk menunjukkan jalan kita dan memperjelas tujuan kita. Leng Wuchang tersenyum dingin, selain itu, sekarang setelah saya sepenuhnya memahami keadaan kita, klan Luo mungkin berkembang dari hari ke hari tetapi akan menjadi pusat kekacauan. Serang kami dan rumah kami berdua akan runtuh, biarkan orang lain mengambil keuntungannya. Intelektual seperti Anda dan saya tidak cukup bodoh untuk memilih jalan ini. Zuo Fan menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, baiklah. Tapi pahami ini, siapa yang terus mundur di depan istana kekaisaran? Dengan gemetar, Leng Wuchang mengepalkan tangannya. Merupakan penghinaan terbesar dalam hidupnya karena didorong oleh Zuo Fan. Hahaha, Tuan Leng, kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkanku, tapi kamu juga takut menghadapiku. Pasti, Zuo Fan mencibir, jarinya menunjuk ke jantungnya, disinilah kekuranganmu. Kamu tidak memiliki semangatku, hanya seorang konselor yang tidak mampu mencapai sesuatu yang penting, hahaha. Ejekan itu menggelegar di telinga Leng Wuchang. Matanya merah, jari-jarinya menyentuh telapak tangannya, tidak mampu menahan diri untuk tidak gemetar. Itu adalah ejekan dan cemoohan. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menanggungnya. Mereka tidak bisa menghadapi Zuo Fan seperti sekarang, dia terlalu kuat. Selain fakta bahwa dia sekarang adalah salah satu pemain besar dalam skema besar, mereka tidak akan terlalu berhati-hati atas cegukan kecil ini. Anak yang berlutut itu bingung. Menjalani seluruh hidupnya di paroki, yang pernah ia temui hanyalah orang-orang yang penuh hormat dan sopan, meskipun munafik. Dengan kata lain, anak ini hanya melihat terang dunia, dan tidak pernah melihat kegelapan yang hitam dan busuk. Hari ini adalah hari di mana dia dihadapkan pada sisi paling mengerikan dari umat manusia. Zuo Fan hampir tidak membutuhkan pidato panjang lebar untuk menyodok Leng Wuchang, beberapa kata itu mengandung lebih dari cukup kebencian yang tak terkendali sehingga dia akan tampak seperti anjing neraka yang haus darah. Dan setiap kata-katanya mengejutkan hati naif anak malang itu lebih dari yang terakhir. Dia takut. Jadi inilah kegelapan korup yang mengalir melalui pembuluh darah orang luar. Yun Xuanji menghela nafas dengan mata terpejam. Leng Wuchang menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Dia menahan diri untuk tidak membalas dan malah menarik Huangpu Tianyuan yang marah, Tuan perkebunan, ayo pergi. Zuo Fan memperhatikan mereka pergi sambil tersenyum, lalu menoleh ke arah anak yang tercengang itu, menepuk bahunya sambil terkekeh, nak, lihat itu. Lihatlah bagaimana orang-orang itu menjadi suram dan putus asa di hadapan Anda. Apa aku keren atau apa? Anak itu terlalu terkejut untuk berbicara. Steward Zuo, mohon jangan merusak murid saya. High Priest akhirnya membuka matanya yang dalam. Dengan mengangkat bahu santai, Zuo Fan menyeringai, mencubit pipi anak itu lagi sebelum masuk. Setelah kegagalan mengintip itu, dia kehilangan semua rasa hormat yang dia miliki terhadap imam besar, berpikir, hanya seorang penipu.
Dan karena dia hanyalah seorang ahli puncak surga yang mendalam, dia juga telah kehilangan minat. Sambil berbaring di kursinya dan menggedor meja, Zuo Fan berkata, "Jadi, mengapa imam besar memanggil saya?" Memandangnya selama 15 menit, Yun Xuanji mengangguk, "Seperti yang saya duga, Stuart Zuo adalah laki-laki di antara laki-laki." Isi itu, "Kalau aku lebih normal lagi, aku pasti sudah mati. Sekarang kenapa kamu mengundangku?" Zuo Fan menamparkan meja sambil mengejek. Dia bangkit berdiri, menuju pintu. "Jika kalian sudah kehabisan tenaga untuk meyakinkanku, sampai jumpa. Dan jangan coba-coba takdir itu denganku. Itu tidak akan berhasil, saya juga tidak dapat memahaminya. Bantulah kami berdua dan simpanlah." Zuo Fan pergi sambil mencibir. Yun Xuanji hanya berbicara saat dia hendak mengambil langkah pertama keluar, "Kamu seharusnya mati." Gemuruh. Zuo Fan membeku dengan kaki di udara. Matanya penuh dengan keterkejutan. Yun Xuanji memotongnya dengan cepat. Dia sudah mati sekali. Baik itu pelayan klan Luo, Zuo Fan, atau Kaisar Iblis dari tempat suci, Zuo Yifan, mereka berdua telah mati. Zuo Fan adalah kebencian Kaisar Iblis, meminjam tubuh pelayan ini untuk dilahirkan kembali. Dia masih memiliki kasus gangguan identitas. Apakah dia Zuo Yifan atau Zuo Fan? Melalui penggunaan 9 kata-kata rahasia-rahasia, dari 2 kematian, sebuah kehidupan telah lahir. Ini adalah rahasia terbesarnya, jadi bagaimana orang tua bodoh itu bisa mengetahuinya secara sekilas? Sambil menundukkan kepalanya, Zuo Fan mengerutkan kening. Dia sekarang menyadari jurang di mata lelaki tua itu menyembunyikan secercah cahaya samar, seperti bintang terjauh di malam hari. Apakah rumor itu benar? Kepala klan-klan Yun memiliki mata yang bisa menembus nasib seseorang. Ini di luar dugaan. Bahkan Kaisar tempat suci pun tidak bisa berlatih seni mistis seperti itu. Lebih penting lagi, apakah dunia ini didominasi oleh takdir? Zuo Fan adalah seorang yang keras kepala dan skeptis dalam hal apapun yang terdengar seperti takdir, tapi sekarang, dia terpaksa berpikir 2 kali. Menelan dengan datar, Zuo Fan menatapnya tajam, "Siapa kamu? Dari mana klan Yun berasal?" Dia menolak untuk percaya bahwa wilayah fana menampung klan yang tak terbayangkan. Dia adalah cabang dari klan Seng. Dia pasti begitu. Yun Xuanji terlihat bingung. "Pelayan Zuo, apa yang kamu katakan?" Klan Yun selalu hidup dalam pengasingan, lemah dalam pertempuran. Saat berdirinya Tianyu, kami diminta untuk keluar dari ketidakjelasan dan sejak saat itu diperlakukan sebagai parokinya. Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang dari mana kami berasal, saya hanya bisa membalas dengan Tianyu. Zuo Fan terlempar ke dalam lingkaran sekarang. Bisakah klan dengan keterampilan luar biasa memiliki asal-usul yang begitu lembut? Atau apakah mereka sudah hidup begitu lama hingga melupakan sejarah mereka sendiri? Zuo Fan tersenyum tipis dan tanpa malu-malu duduk kembali di kursinya. "Imam besar, tolong jangan pedulikan ledakanku sebelumnya. Jadi, di mana kita tadi?" "Ah, sudah lama sekali aku tidak ngobrol menyegarkan dengan seseorang, hahaha." Wajah Yun Xuanji berkedut dan dia tertawa pada dirinya sendiri. "Stuart Zuo, reputasimu mendahuluimu. Fleksibel, tidak mengenal rasa malu, dan sangat mirip dengan diri saya dulu. Imam besar, apakah kamu mengguruiku, atau mengejek dirimu sendiri?" Zuo Fan merasa canggung. High Priest menggelengkan kepalanya, "Kita semua pernah muda. Tapi sekarang, di usiaku, kursi ini berbeda dari apa yang kulihat saat itu. Jadi saya ingin berbicara dengan Stuart Zuo, memberikan segalanya untuk hari esok yang lebih baik." Bab 368, Temukan Kembali. Zuo Fan mendengarkan setiap kata Yun Xuanji. Nasib manusia sudah mendarah daging di dunia. Meskipun pilihan tidak terhitung banyaknya, tidak ada satupun yang bisa membuat dunia menjadi tidak seimbang. Keyakinanku teguh pada kebenaran ini dan dengan mata leluhurku, aku mampu menunjukkan jalan yang lebih aman bagi masyarakat. Namun 8 tahun lalu, terjadi sesuatu yang meruntuhkan keyakinan saya. Zuo Fan mengerutkan alisnya. Melihat Yun Xuanji terengah-engah, dia bergumam, "Imam besar, tahan kesedihanmu.
Siapa yang tidak pernah kecewa dengan dunia ini? Hahaha, menurutmu aku putus asa karena semua yang ku ketahui telah dijungkir balikkan? Yun Xuanji menghela nafas, mungkin, tapi aku lebih terkejut dari apapun. Saya dulu berpikir setiap kehidupan terikat pada hukum dunia. Semakin banyak saya melihat, semakin membosankan dunia ini. Itulah sebabnya klan Yun selalu hidup dalam ketenangan dan tidak pernah terlibat dalam permainan kekuasaan. Namun momen itu membuka mata saya, bahwa tidak semuanya terjadi begitu saja. Langit dan bumi menahan kita sambil tetap memberi kita jalan keluar. Yang tersisa hanyalah kita menemukannya. Tidak mengerti apa-apa, Zuo Fan menggaruk hidungnya, mengutuk lelaki tua itu, apa yang dihisap orang tua bodoh itu. Yun Xuanji tertawa menjawab pikirannya, pelayan Zuo sepertinya tidak terlalu tertarik untuk menyelidiki misteri takdir. Maka saya akan berbicara dengan jelas. 8 tahun lalu, Anda membunuh Yu Guiqi di Blue Expanse City. Tindakanmu menentang takdir. Nasibnya penuh dengan bahaya, tetapi hal itu tidak dimaksudkan untuk dipersingkat begitu saja. Hati Zuo Fan berdebar kencang. 8 tahun yang lalu adalah titik balik pertamanya di Tianyu, yang membuatnya terkenal. Semua takdir yang menentang yang terjadi setelah peristiwa ini melampaui kepalanya. Maksudmu, takdir termasuk pembunuhan. Apa yang harus aku lakukan? Tunggu hari baik ketika aku ingin membunuh seseorang karena dia tidak mati lebih awal di bintang-bintang. Itu hanya berarti paroki ini harus berganti pekerjaan, mencari tanggal jatuh tempo target pembunuh. Atau tidak peduli apapun yang dilakukan si pembunuh sebelum waktunya, semua upayanya akan sia-sia. Yun Xuanji mengetahui pikirannya bahkan sebelum pikiran itu terbentuk, nasib setiap orang terhubung dengan dunia, seperti langit berbintang. Dan masing-masing dari mereka saling bersentuhan melalui aturan yang tak terlihat dan interaksi yang rumit. Karena setiap orang memiliki keinginannya masing-masing, mereka mengambil jalan hidup yang berbeda. Namun jalan menuju kematian bahkan tidak pernah ada bagi Yu Guiqi pada saat itu. Ia baru muncul 20 tahun kemudian, pada masa kerusuhan nasional yang besar. Berita kematiannya sangat mengejutkan saya. Saya segera menoleh ke langit dan menemukan orang mati masih hidup. Bersamanya, rangkaian takdir kini terjerat dan dia telah lepas dari ikatan yang mengikat. Setiap tindakannya mengubah nasib setiap orang yang ditemuinya. Yang kuat menjadi lemah dan yang lemah menjadi kuat. Seperti penjelmaan Demon Archon, dia benar-benar membalikkan dunia. Imam besar, maksudmu bukan aku saat menyebut Demon Archon, kan? Zuo Fan menunjuk ke hidungnya, mengedipkan mata anak anjingnya yang besar. Yun Xuanji tersenyum, bagaimana menurutmu? Hahaha, kamu lebih tahu dari siapapun. Berapa banyak nasib orang yang tiba-tiba berubah dan tidak terbayangkan di jalan Anda. Klan Luo, klan kelas 3 yang terdampar sedang mengalami kelahiran kembali sepenuhnya, sebagai kepala 8 rumah bangsawan. Jika bukan karena kamu membunuh Yu Guiqi, klan Sui Kota Blue Expanse tidak akan pernah bertugas di bawah Sword Marquise Abode, kehidupan nona ketiga mereka akan berjalan dengan buruk. Bangunan bunga melayang ditakdirkan untuk menjadi korban pertama Regent Estate dalam rencana penyatuan rumah mereka, yang sangat memperkuat kekuatan mereka, semuanya mengarah pada perang saudara yang besar. Yang diperlukan hanyalah satu orang, Anda, dan Drifting Flowers Edifices bangkit kembali dari ambang kematian, rencana Regent Estate digagalkan, dan terus berlanjut. Perlu saya katakan lebih? Semua ini terdengar seperti rencana takdir bagiku. Mungkin aku hanyalah musuh bebuyutan Regent Estate, yang mampu membalikkan keadaan. Zuo Fan menjulurkan hidungnya saat dia berbicara dengan menyesatkan. Yun Xuanji mengangguk sambil tersenyum, mungkin, tapi mataku masih gagal melihat jejak nasib di sekitarmu. Seolah-olah Anda sedang berjalan di antara dua dunia, telah lama melepaskan belenggu takdir. Hati tegang, Zuo Fan mungkin berbicara keras tetapi dia sudah mulai mempercayainya di dalam hati yang lembek. Meskipun dia alergi terhadap omong kosong yang disebut takdir, orang tua bodoh ini benar tentang satu hal. Dia benar-benar berjalan di antara dunia hidup dan dunia mati. Panggung etiril yang kehilangan tubuhnya dapat hidup dengan merasuki orang lain dengan jiwanya.
Tapi itu bukanlah kelahiran kembali yang sebenarnya, karena dia tidak mati sejak awal. Sementara Kaisar Iblis Zuo Yifan jiwanya dihancurkan dan dimusnahkan. Pelayan klan Luo, Zuo Fan, yang budidayanya sedikit, juga terjatuh. Namun melalui misteri catatan rahasia 9 kata-kata, kehidupan baru lahir dari 2 orang asing yang mendiami satu tubuh, kehidupan yang berjalan di garis tipis antara yang hidup dan yang mati namun berada di atas hukum dunia ini. Terpisah, mereka mati, tapi bersama-sama mereka setidaknya setengah hidup. Stuart Zuo, saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tapi tolong percayalah. Keberadaanmu mengubah nasib semua orang yang mereka tahu. Yun Xuanji berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih berat, saya bermaksud menyembunyikan masalah ini, tetapi sebagai imbalan atas kepercayaan Anda, saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Orang yang kamu bunuh, Huangpu Qingtian, memiliki semua kualitas dan takdir untuk menjadi seorang penguasa. Dia memiliki peluang besar untuk menjadi kaisar baru. Apa? Zuo Fan hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Dia selalu percaya bahwa kata-kata kasar Huangpu Qingtian tentang takdir ini, takdir itu, hanyalah kata-kata kasar dan kecenderungan narsistik dalam jumlah besar. Tapi sekarang, bahkan imam besar pun menjaminnya, membuatnya semakin gila. Yun Xuanji menghela nafas, aku telah melihat nasib Huangpu Qingtian dan sekilas memberitahuku bahwa dia memiliki watak seperti naga bumi, kandidat utama untuk menjadi raja di bumi ini. Tapi takdir adalah sebuah jalan bercabang, di mana ada kematian, di sana akan selalu ada kehidupan, dan di mana ada kehidupan, kematian juga tidak ketinggalan. Saat itu, saya berbicara tentang 3 kesengsaraan yang harus dia lalui untuk mencapai takdirnya. Pertama adalah surga. Dengan kedatangan raja, jiwa naga akan kembali. Huangpu Qingtian mendapatkan pengakuannya di masa kecilnya karena suatu alasan. Kesengsaraan ini, dia lewati. Zuo Fan mengangguk. Dragon Vein Soul adalah makhluk buas, bahkan ahli Radiant State pun tidak mampu menundukkannya. Namun Huangpu Qingtian, seorang anak nakal, berhasil melakukannya, saling melengkapi dan melatih cakar naga bumi. Ini pasti takdir, tidak ada penjelasan lain. Kesengsaraan kedua terjadi pada ayah dan anak. Estate Lord Huangpu Tianyuan adalah orang yang tegas dan teguh. Jika Huangpu Qingtian ingin melakukan apapun, dia harus merebut kekuasaan, mencuri kursi ayahnya. Hal ini pada akhirnya memutuskan hubungan ayah dan anak yang tidak dapat diperbaiki lagi. Yang harus dia lakukan hanyalah menjadi orang biadab, membuang klannya dan mencuri posisinya. Ini akan membawanya selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang kaisar. Pang itu buas, lihat saja sikap busuknya. Zuo Fan mencemooh dalam hati, jelas bahwa kesengsaraan ini seperti berjalan-jalan di taman dibandingkan dengan yang pertama. Kesengsaraan terakhir, yang paling krusial, adalah dosa. Huangpu Qingtian adalah seorang tiran dalam karakter dan tindakan. Karena semua orang dianggap kotor, dosa-dosanya menjadi beban berat di pundaknya. Jika dia melakukan pencarian jiwa, menilai kembali nilai seseorang, dia akan menjadi kandidat utama untuk menjadi kaisar berikutnya. 20 tahun kemudian, Regent Estate akan siap membantu. Di puncak kekuasaannya, bentrokan dengan keluarga kekaisaran tidak lebih dari sekadar pertempuran kecil baginya. Dan 4 dekade kemudian, dia menjadi penguasa Tianyu dan mendirikan dinastinya sendiri. Sepertinya itu sangat tidak mungkin. Dengan sikap menjengkelkan pria itu, pemikiran tentang refleksi diri tidak akan pernah terlintas dalam pikirannya. Menatap mata orang secara langsung, bukan melalui lubang hidung, sudah merupakan kemajuan besar. Tidak mungkin dia bisa melewati kesengsaraan ketiga. Zuo Fan mencela kata-katanya, tetapi sekarang Regent Estate tidak dapat lagi bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Yun Xuanji menggelengkan kepalanya, orang selalu berubah. Sepengetahuan saya, beberapa tahun terakhir ini terlalu damai. Jika Huangpu Qingtian masih hidup, dia mungkin bisa mengatasi kesengsaraan ini. Sayang sekali dia bertemu denganmu, seorang pria di luar takdir, dan masa depannya singkat. Kerugian besar. Yun Xuanji menghela nafas, sementara Zuo Fan menggaruk hidungnya.
Imam besar, jika kamu memberitahuku begitu banyak, pasti ada alasannya. Mengapa? Demi kebaikan rakyat. Yun Xuanji berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Zuo Fan yang terperangah. Saya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang takdir dan sifatnya yang tidak dapat diganggu-gugat. Kalaupun dipaksa berubah, hanya akan mengambil jalan memutar. Perlahan tapi pasti kembali ke jalur semula. Oleh karena itu saya sangat sedih melihat orang-orang menderita namun tidak berdaya untuk membantu mereka. Sekarang setelah saya melihat bahwa Stuart Zuo memiliki kekuatan untuk mengubah semua itu, saya sangat berharap Stuart Zuo akan meminimalkan perjuangan demi rakyat. Baik, saya mengerti. Zuo Fan melambai padanya sebelum melanjutkan, Imam besar, saya menganggap Anda sebagai orang yang cerdas, tetapi sekarang saya melihat bahwa Anda cukup pikun. Suatu detik Anda memanggil saya inkarnasi Demon Archon, dan saat berikutnya Anda meminta Demon Archon yang sama untuk menyelamatkan dunia. Yun Xuanji menahan pandangannya, kamu adalah seorang Demon Archon. Masih. Kalau begitu nanti. Masih akan. Nada suara Zuo Fan tegas. Yun Xuanji menghela nafas, kamu telah lolos dari takdir, jadi mengapa bersikeras untuk menempuh jalan lama? Saya tidak tahu siapa Anda, tapi melihat eksploitasi masa lalu Anda yang membawa Anda ke sini, itu sama sekali bukan tindakan anak bodoh, tapi tindakan seorang ahli yang terlahir kembali. Mulai dari sana, seorang ahli yang terlahir kembali pasti pernah menghadapi kematian yang sebenarnya. Namun pernahkah Anda meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan bahwa kelahiran kembali ini, dan lolos dari takdir, adalah tentang menemukan kembali diri Anda sendiri? Zuo Fan gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak hanya menebak asal-usul Zuo Fan tetapi juga hati dari penggarap iblis tua ini. Temukan kembali. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, tidak seperti kehidupan masa lalunya yang hanya terfokus pada budidaya di domain suci, dia telah bertemu banyak orang, berhubungan dengan segala macam perasaan yang tidak pernah dia ketahui ada yang memberinya pandangan hidup yang benar-benar baru. Ini semua adalah kejadian yang belum pernah dia alami sebelumnya. Mungkin kehidupan ini adalah cara surga untuk meningkatkan kondisi pikirannya melalui peristiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk kali berikutnya ia menjadi kaisar iblis. Kebenaran itu membebaskannya dari kekhawatiran dan membawa kedamaian. Kematiannya sebagai kaisar iblis mungkin merupakan berkah tersembunyi. Apa untungnya bagi saya? Zuo Fan kembali menunjukkan senyum jahat khasnya. Dia mungkin telah menerima lamaran Yun Xuanji, tapi di dalam hatinya dia masih busuk. Bab 369, Gadis Suci Yun Xuang. Yun Xuanji tersenyum setelah membujuk bantahan Zuo Fan menjadi setengah setuju. Mengenai harganya, dia sudah menutupinya, pelayan Zuo, mengubah nasib akan menguntungkan bangsa. Ini adalah bentuk kebaikan tertinggi yang dapat Anda lakukan. Mulai sekarang, klan saya akan mengikuti Stuart Zuo sampai ke ujung bumi. Melawan rencana surga adalah jalan menuju masa depan. Kami akan melakukan apapun untuk mencegah Stuart Zuo membakar dunia dan menghancurkan kehidupan orang-orang tak berdosa. Wajah Zuo Fan bersinar, hatinya terasa merah jambu. Pilar ketiga, paroki, akan bertanggung jawab kepadanya sendiri. Itu adalah bantuan terbaik. Dengan imam besar Yun Xuanji yang dikenal semua orang sebagai demigod, dia bisa mengintip rencana surga namun tidak melalui Zuo Fan. Bagaimanapun juga, dengan cara ini dia akan mendapatkan informasi akurat mengenai para iblis licik yang ingin menikamnya dari belakang saat dia diserang oleh binatang buas dari depan. Terperangkap dalam lamunannya, Yun Xuanji adalah orang yang membangunkannya. Stuart Zuo, klan saya selalu netral. Tapi demi orang-orang, saya akan membuat pengecualian sekali ini saja. Tadi malam, saya mengintip ke langit dan menemukan klan Luo terus meningkat. Satu-satunya yang cukup kuat untuk menghancurkan kemajuannya adalah 4 kekuatan. Mau menjelaskan lebih lanjut, Zuo Fan mengangkat alisnya. Regent Estate, naga bumi, keluarga kekaisaran, naga yang berjongkok, Perdana Menteri Kekaisaran, Suge Changfeng, naga tersembunyi, dan Yun Xuanji menyipitkan mata dan menghela nafas. Setelah mencapai titik ini dan menunjuk ke utara, kekhawatiran terbesar dan ancaman terbesar terhadap rakyat, Kekaisaran Quanrong, naga keji.
Dengan mata menyipit, Zuo Fan berseru, Kekaisaran Quanrong yang sama yang telah dikalahkan oleh faksi ibu kota kekaisaran ribuan mil jauhnya dari sini. Apa hubungannya mereka dengan kita? Jangan bilang mereka akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Itu masih belum melibatkan klan Luo. Itu akan berada tepat di depan Gang Dugu Santian. Saya tidak jelas karena saya bukan bagian dari sidang pengadilan dan tidak memahami politik yang terselubung dalam jubah dan belati. Saya hanya membaca langit malam dan keempat orang ini adalah yang paling mungkin menyamakan kedudukan klan Luo. Yun Xuanji menghela nafas. Roda berputar sebentar, mata Zuo Fan kehilangan pandangan, tidak melihat hubungannya. Jika aku mempercayai kata-kata Yun Xuanji, Quanrong berada di pihak siapa? Pikiran Zuo Fan melompat kembali ke debat esoterik, memikirkan waktu di Gunung Bisking dan hari-hari indah yang dia habiskan bersama gadis asing itu. Dia menganggapnya agak aneh. Apakah seseorang di dalam kekaisaran kita memata-matai kekaisaran Quanrong? Bagaimana lagi Anda menjelaskan campur tangan negara lain pada saat perang saudara di Tianyu? Dia kemudian beralih ke tiga faksi pertama. Mereka semua memiliki kekuatan minimum untuk bekerja sama satu sama lain dan ini membuatnya semakin berhati-hati. Saya terlalu naif untuk fokus hanya pada tiga faksi pertama. Masing-masing dari mereka tercela dan keji sehingga menarik orang luar ke dalam masalah negara ini. Sialan, apakah mereka begitu bodoh sehingga tidak memahami kebenaran sederhana tentang menyimpannya dalam keluarga? Mula-mula dia mengutuk mereka dan kemudian bersukacita. Dia berterima kasih kepada bintang keberuntungannya karena dia datang ke Yun Xuanji hari ini dan mengetahui tentang informasi penting ini atau kartu as ini akan tetap disembunyikan sampai itu akan sangat menyengatnya. Dengan membungkuk tergesa-gesa, dia berbicara, terima kasih, Penatua Yu atas kebijaksanaan Anda. Saya akan segera membuat pengaturan. Saya tidak akan membiarkan orang luar merambah tanah kami dan membahayakan rakyat kami. Hahaha, agar Steward Zuo menyadari kebenaran ini, saya sangat bersyukur. Tapi sebelum kamu pergi, aku punya hadiah untukmu. Sambil terkekeh, Yun Xuanji menoleh ke arah anak yang berlutut di luar pintu, Xiao Dongzi, bawakan Suanger. Segera, anak itu pergi. Zuo Fan menatap imam besar dengan bingung. Harta apa yang dia berikan padaku? Tapi yang bisa dia baca dari senyuman samar lelaki tua itu hanyalah apa-apa. Beberapa saat kemudian, anak itu kembali dengan bunyi bel yang nyaring dan aroma yang menyerang hidung Zuo Fan. Itu menenangkan pikirannya dan menjernihkan hatinya, lalu dia mendengar suara termanis, kakek, kamu menelepon. Zuo Fan menjentikkan kepalanya ke belakang untuk menatap mata yang paling jernih dan kulit yang paling cerah, mengiring Zuo Fan ke jalan kenangan. Nyinger. Faktanya, mereka sama sekali tidak serupa. Dia lebih cantik dari Sue Ningxiang, tetapi Zuo Fan menemukan satu sifat yang identik. Keduanya memiliki aura polos, bagaikan salju tertinggi di puncak tertinggi, tidak ternoda oleh dekadensi dan kejahatan yang melanda dunia ini. Suanger, ayo. Yun Xuanji memiliki nada yang menenangkan saat dia memberi isyarat padanya, dia adalah cucuku, Yun Xuang. Zuo Fan mengangguk singkat dan senyuman konyol terlihat di wajahnya. Dia merasa terlalu mirip dengan saat Sue Ningxiang ada dan tanpa alasan tertentu dia menjadi ceria. Hai, saya pengurus klan Luo, Zuo Fan. Halo. Yun Xuang balas tersenyum dan membungkuk, menggoyangkan bel kecil di pergelangan tangannya. Yun Xuanji menyetujuinya, lalu menjatuhkan bomnya. Steward Zuo, Suanger akan menjadi pelayanmu, mengurus semua kebutuhanmu. Apa? Mata Zuo Fan dan Yun Xuang hampir keluar. Kakek, Yun Xuang menangis melihat ekspresi Yun Xuanji yang tidak fleksibel. Zuo Fan melambai kemana-mana, imam besar, bantuanmu lebih dari cukup. Mengapa Anda harus membuat proposal yang menjijikkan? Apakah kamu menganggapku leh? Seseorang yang duduk di atas laki-laki dan menjadi segar dengan wanita. Sampai-sampai aku memilih orang-orang sekutuku. Hahaha, inilah alasannya. Kenapa lagi menurutmu aku akan melemparkan cucu perempuanku tersayang ke dalam rahang harimau? Yun Xuanji berkata, sejujurnya, dia seperti saya dan memiliki mata yang sama dengan saya.
Dia akan menjadi kepala klan ke-8 dari klan Yun, perawan suci Yun Suang. Aku tinggalkan dia bersamamu untuk membimbingmu saat diperlukan dan untuk menghentikanmu membawa malapetaka kepada orang-orang. Dalam debat esoterik, Anda kehilangan semua alasan, memaksa klan Luo yang tersembunyi dan oportunistik untuk mengungkapkan diri jauh lebih awal dari yang diperlukan. Bagi klan Luo dan bangsanya, ini adalah kesalahan besar dalam penilaian. Wajahnya memerah, Zuo Fan menggaruk hidungnya. Dia paham betapa bodohnya ide menjadi pemarah saat menghadapi Huang Po Qingtian. Seperti yang mereka katakan, melihat ke belakang adalah 20/20. Namun ada beberapa hal yang memang dimaksudkan untuk dilakukan meskipun hal tersebut jelas-jelas tidak masuk akal. Dia akan melakukannya lagi meskipun dia harus memilih lagi. Aku tidak akan pernah tenang sampai dia meninggal. Yun Xuanji menatap Zuo Fan dengan malu-malu, matanya menjadi hitam pekat dengan kilau samar berkedip jauh di dalam, seperti Yun Xuanji. Dia kemudian menangis, dia tidak punya nasib. Apakah dialah yang selalu dibicarakan oleh kakek, anomali yang memutuskan ikatan yang mengikat? Yang sama, pengurus klan Luo, Zuo Fan. Sambil tertawa kecil, Yun Xuanji yang sangat menyayangi Yun Suang berkata, "Suanger, jangan salahkan aku. Saya tidak punya pilihan. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan rakyat, melalui dia, yang mengubah nasib. Dia adalah orang yang memiliki metode yang kejam, tidak sedikit pun baik hati. Bahkan mampu menyiksa orang yang tidak bersalah. Saya hanya bisa meminta Anda tetap di sisinya, membimbingnya ke jalan yang benar dan menyelamatkan orang-orang." Batut, Imam Besar, dengan segala hormat, apakah kamu mungkin mengutukku? Apakah itu bijaksana? Zuo Fan mengucapkan 2 sennya. Yun Xuanji hanya menjabat tangannya, hahaha, pengurus Zuo selalu menganggap dirinya sebagai orang yang kejam. Jadi bagaimana kata-kata itu bisa berarti? Anggap saja itu sebagai pujian. Imam Besar, sekarang aku tahu kenapa kamu mengatakan karakterku yang tidak tahu malu membuatmu bernostalgia. Kamu belum berubah sedikit pun, masih bertahan dengan kuat. Aku mungkin tidak tahu malu, tapi aku pun tidak sepertimu, mengutuk seseorang di depan wajahnya. Kamu terlalu baik, sungguh. Steward Zuo baru saja membuat Unwanted Contriver begitu marah hingga hampir meludahkan darah. Aku jauh dari tandinganmu. Seperti kata pepatah, setiap generasi mengalahkan generasi sebelumnya. Anak-anak zaman sekarang menjadi lebih kuat setiap hari. Yun Suang menyaksikan keduanya bertengkar tersirat dan terkikik. Yun Xuanji menepuk kepala cucu kesayangannya, mendorongnya, "Pelayan Zuo, Suanger ada dalam perawatanmu. Dia akan membantu Anda. Tolong jangan tinggalkan dia, dia bukan beban. Saya tidak bisa selalu ada untuk membimbing Anda, tapi dia bisa. Dia berguna." Mengangkat alisnya, Zuo Fan merasa lelaki tua itu mengisyaratkan sesuatu sambil menekankan kemampuannya, tapi tetap mengangguk. Orang bodoh itu benar tentang satu hal. Memiliki skrier di sisiku jauh lebih baik daripada berlari ke sini setiap 2 hari sekali. Jadi mereka sepakat. Yun Xuanji sendiri yang melihatnya. Yun Suang nyaris tidak ingin pergi, dengan air mata mengalir di matanya, tetapi tarikan kuat Zuo Fan berhasil menyelamatkannya dalam waktu singkat. Ini adalah harta karun di sini. Jangan sia-siakan, jangan mau. Adegan ini akan langsung memunculkan rumor terkenal lainnya dalam daftar yang terus berkembang yaitu Zuo Fan, bahwa dia adalah seorang penyelundup manusia. Namun yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah sepasang mata dingin yang mengawasi mereka dari sudut gelap. Beberapa saat kemudian, sebuah bayangan muncul, dan kata-kata memasuki telinganya. Dia bergumam dan mengejek, orang tua bodoh yang ingin bunuh diri ini, netral selama 1 abad dan sekarang dia memutuskan untuk membuat pengecualian." Sosok itu menghilang, dan langit di atas paroki menjadi gelap dengan cepat, disertai hujan dan angin kencang. High Priest tersendat karena perubahan ini dan suasana hatinya yang riang berubah menjadi serius saat dia menghela nafas. Yang penting bukanlah namaku, tapi kebaikan orang-orang. Hahaha. Setelah tertawa lemah, matanya berkedip dengan tekad yang kuat. Bab 370, Penculikan.
Suanger, kuharap kamu tidak keberatan aku memanggilmu seperti itu. Dalam perjalanan ke klan Luo, Zuo Fan dan Yun Suang berjalan sejajar. Tapi dia selalu memasang senyuman keji dan menyeramkan setiap kali dia melihat gadis itu, seolah dia adalah harta karun yang sangat langka. Yun Suang menggigil dan air mata mengalir di matanya. Cara dia melihat Zuo Fan menyeringai seperti orang asing yang diberi permen, dan itu membuatnya takut. Zuo Fan tertawa, hahaha, Nona Suanger, tidak perlu takut. Kakekmu menempatkanmu dalam perawatanku untuk membantuku menyelesaikan rencana indukku. Faktanya, kita berada di pihak yang sama. Setelah semuanya selesai, kamu bebas untuk pulang. Dengan sedikitnya pengetahuan kita tentang satu sama lain selama beberapa saat terakhir, Anda masih bisa yakin dengan karakter saya. Tetap berpegang pada milik Anda dan Anda akan pergi ke berbagai tempat. Aku akan menjadikanmu selebriti. Aku akan menjagamu dengan baik, hehehe. Dia tidak menyadari bahwa semua bualan ini mungkin ada hubungannya dengan bagaimana gadis ini memiliki karakter yang sama dengan Ning'er. Yun Suang tertawa terkikik. Dia terus menatapnya beberapa saat, sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian. Steward Zuo, kakek memperingatkanku berkali-kali bahwa kamu adalah orang jahat dan aku harus menuntunmu ke jalan kebenaran. Tapi kamu tidak terlihat begitu jahat bagiku. Hahaha, itu sebabnya aku bilang kamu tidak mengenalku. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menertawakan wanita yang mudah tertipu itu. Kemudian, angin tiba-tiba bertiup dan menutupi keduanya dengan debu kuning. Zuo Fan berteriak, racun. Suanger, tahan nafasmu. Hai, tidak berguna. Racunku bahkan bisa menembus pertahanan ahli Radiant Stage. Suara menyeramkan itu menusuk telinga keduanya saat debu kuning semakin tebal di sekitar mereka. Zuo Fan meringis saat dia melihat dunia berputar, ini obat penenang. Dengan bunyi celepuk, dia terjatuh, kedinginan. Pelayan Zuo. Yun Suang menangis saat racun kuning itu melayang ke arahnya. Dia bertahan selama beberapa detik sebelum pingsan seperti Zuo Fan. 3 pria terbang. Salah satunya adalah seorang tetua dengan alis kuning panjang terkulai di sisi wajahnya yang keriput. Sebuah jentikan darinya membuat debu kuning kembali ke lengan bajunya. Mereka sangat senang melihat buruan mereka tidak dihitung. Hahaha, dan di sini kupikir pengurus terbaik di bawah langit adalah sesuatu yang perlu ditakuti. Satu gerakan dariku dan dia tetap terjatuh. Penatua alis kuning itu tertawa. Para kroninya membungkuk memuji, leluhur Huang Mei, racunmu tidak terkalahkan. Bahkan Pil King Hall tidak bisa menandingimu. Pembaca bintang, Huang Mei sama dengan secara harafiah, alis kuning. Pil King Hall tidak ada bandingannya denganku. Mengingat kembali ketika Pil King Hall mengundang saya untuk menjadi yang mulia, kami membandingkan racun tetapi bukankah merekalah yang selalu gagal? Yang mereka miliki hanyalah nama kosong. Sang leluhur mengejek, pangeran kedua hanya menginginkan Zuo Fan. Apa yang kita lakukan padanya? Leluhur, kudengar Zuo Fan selalu bersikap bangga dan acuh tak acuh dan hanya memiliki sedikit orang yang dia sayangi. Jika gadis ini berjalan di sampingnya, itu berarti dia adalah salah satunya. Mari kita bawa dia juga. Ini mungkin demi kebaikan yang mulia. Salah satu pria itu membungkuk dan leluhur Huang Mei mengangguk. Dia membungkus kedua mayat di tanah dengan debu kuning dan terbang menjauh. Dua lainnya bergegas mengejar. Kemenangan mudah ini sudah terlintas di pikiran mereka, atau mereka akan melihat seseorang yang menggigil tidak jauh dari sini telah menyaksikan semua itu. Melihat lebih dekat akan langsung menempatkannya sebagai pelayan Putri Yongning dari upacara penghargaan. Ya Tuhan, ini besar sekali. Aku harus memberitahu sang putri. Anak itu akhirnya sadar kembali setelah 15 menit yang panjang, berlari menuju istana kekaisaran dengan panik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, anak yang terengah-engah itu menyerahkan lencananya kepada penjaga gerbang. Saya pelayan sang putri, biarkan saya masuk. Sementara itu, di kamar sang putri, seorang pria gendut sedang menyeka keringat yang meluap di alisnya sambil terengah-engah. Yongning, keluar. Aku sekarat di sini. Si gendut mengguncang tanah dengan keruntuhannya.
sambil terus mengumpat, apa yang salah dengan tempat ini? Mengapa begitu besar? Karena tidak seorang pun kecuali kaisar yang memindahkan tandu adalah tindakan yang tidak masuk akal. Aturan itu jelas ditujukan pada diriku yang malang. Lalu apa yang kamu lakukan saat berlari mengelilingi istana kekaisaran? Mengapa kamu tidak tetap di rumahmu? Hai hai hai. Terdengar tawa dari balik pintu. Putri Yongning datang dari dalam dengan suasana hati yang ceria. Fatih menoleh ke arah adik perempuannya. Kamu pikir aku ingin lari ke tempat terkutuk ini? Terlepas dari pentingnya hal itu, ayah kekaisaran selalu mengirim saya untuk suatu keperluan. Sementara kakak laki-lakinya menangani arsip di istana kekaisaran dan kakak laki-lakinya yang kedua menjaga para penjaga, berpatroli bersama mereka setiap hari. Hanya aku, si berperawakan besar terkutuk, yang tidak dicintai ayahku, yang dikirim keluar kapanpun, dimanapun. Aku yakin semakin jauh dia mengirimku, semakin baik perasaannya, berharap aku tidak kembali sama sekali. Dunia bisa begitu kejam terhadap pria malang berukuran besar ini. Kakak ketiga, kamu pasti menjalani hidup yang panjang dan sulit. Yongning membelai kepala silup besar itu, tapi senyumannya tidak pernah hilang dari wajahnya, hampir merusak fasadnya. Mulut si gendut bergerak-gerak, menjentikkan tangannya, berhentilah mengguruiku, saudari. Saya datang ke sini untuk urusan resmi. Ini adalah hukuman ayah bagimu karena menyelinap keluar. Dia tahu. Yongning tersentak dan wajahnya merosot. Kakak ketiga, bagaimana ayah mengetahuinya? Apakah kalian semua memberitahuku, dan kamu menyebut dirimu saudara? Memutar matanya, si gendut menghela nafas. Yongning, aku belum mengucapkan sepatah kata pun. Berlari keliling negara sepanjang waktu membuatku mati berdiri. Aku bahkan tidak punya waktu untuk hal lain, apalagi melaporkanmu. Sedangkan untuk kakak laki-lakinya, dia juga bekerja keras, mendorong koran sepanjang hari setiap hari. Kapan dia mendapat waktu istirahat untuk menceritakan kabarmu? Belum lagi saudara kedua. Anda melihatnya tumbuh dewasa, betapa satu-satunya penggeraknya adalah kakak laki-lakinya. Dia tidak terlalu bosan hingga membuatmu kesulitan. Lalu siapa yang menceritakan rahasiaku padanya? Putri Yongning mengerutkan kening, jika aku berhasil mendapatkan orang itu, aku akan mencabik-cabiknya. Fatih memperhatikannya dengan bingung, lalu menggelengkan kepalanya. Yongning, kamu juga bukan malaikat. Sekalipun kami tidak mengetahui apapun, dia tetap mendengarnya. Ayah adalah kaisar dengan mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Bukankah kamu sedikit berkhayal karena berpikir kamu bisa menyembunyikan tindakanmu di ibu kota kekaisaran? Kamu benar, berkat pengingatmu, sekarang aku tahu itu pasti penjaga bayangan yang dirumorkan itu. Merayap seperti hantu, beberapa belatung yang menempel dan hama yang mengganggu. Apakah saya benar? Yongning bertepuk tangan dan bersumpah, merekalah orangnya. Siapa lagi yang tahu aku menyelinap keluar? Si gendut tersentak, lalu tersenyum pahit. Yongning, apa kamu yakin tidak bermain dengan setengah dek? Si kecilmu yang menyelinap di luar gerbang itu terbuka sehingga semua rumah bisa melihatnya. Mengapa menyebut penjaga bayangan ketika semua orang tahu? Selain itu, penjaga bayangan adalah kekuatan rahasia ayah. Tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya. Yang diketahui hanyalah kapten mereka, pilar keempat, Raja Bayangan. Bahkan pilar lainnya pun berhati-hati di sekitarnya. Bukankah kamu mungkin memiliki gagasan berlebihan tentang dirimu sendiri yang berpikir bahwa orang besar seperti dia akan mengincar dirimu yang kecil? Aku yang kecil apa? Bukankah aku seorang putri? Yongning membuat ulah. Fatih menghela nafas. Yongning, kita tidak mendapatkan apa-apa. Sebaiknya terima saja hukuman ayah. Putri Yongning, terima dekretnya. Yongning menurut. Semoga yang mulia panjang umur dan sejahtera. Yongning berlutut, dengan sangat hormat. Fatih juga berubah serius. Atas perintah kaisar, Yongning telah menyelinap keluar dari istana dan kehilangan semua kesopanan. Anda dengan ini dikurung selama 1 tahun, dapat berubah tergantung pada perilaku Anda. Tahun. Yongning jatuh ke tanah karena terkejut, wajahnya pucat. Setahun penuh terjebak di istana kekaisaran, itu adalah pukulan terberat yang pernah diterimanya.
Si gendut memandang putri yang putus asa itu kesakitan dan hendak mengucapkan beberapa patah kata, namun seorang anak bergegas menghampirinya dengan panik, sambil menangis sepanjang waktu. Putri, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu panik? Yongning menghela nafas, apa yang lebih buruk daripada dihukum selama setahun? Dan bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengundang Suanger membacakanku? Di mana dia? Sambil terengah-engah, dia berseru, tidak mendapat kesempatan. Nona Suanger dan Zuo Fan diculik. Apa? Yongning dan si gendut menangis. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, Tuan Putri. Lu Zu menjamin. Siapa yang melakukannya? Si gemuk mengerutkan kening. Aku mendengar mereka menyebut pangeran kedua. Apa? Fatih dan Yongning langsung tersentak. Wajah Fatih lebih putih dari kertas. Kakak kedua benar-benar sudah melakukannya sekarang. Seorang pangeran terlibat dalam penculikan. Dan juga dengan gadis suci dari imam besar dan seorang pengurus rumah. Lu Zu, ikutlah denganku. Aku akan memberinya banyak perhatian. Yongning mendengus, menarik Lu Su menuju ruang kerja kaisar. Lu Su hanya menganggukkan kepalanya dan mengikuti. Sementara si gendut berlari keluar istana dengan terperanjat. Kakak ketiga, kamu mau kemana? Bukankah kita harus memberitahu ayah? Teriak Yongning. Sudah terlambat untuk itu. Lemak menggertakkan giginya. Terlambat, Yongning bingung, karena saudara laki-laki kedua menculik mereka. Mereka seharusnya aman untuk saat ini. Bagaimana aku bisa tenang? Dan aku tidak mengkhawatirkan mereka, tapi mengkhawatirkan saudara laki-lakiku yang kedua. Orang tua pasti sudah kehilangan akal untuk melawan orang biadab itu. Anda bisa macam-macam dengan Raja Neraka, tapi Tuhan akan membantu Anda jika Anda menginjak kaki Stuart Zuo. Kalimat yang dikatakan di debat esoterik bukan hanya untuk pertunjukan. Fatih menyeka alisnya dan wajahnya memerah. Lemaknya benar-benar bergerak dengan anggun sekali, hilang seperti angin. Yongning menyadari situasinya jauh lebih buruk dan terburu-buru juga. Bersambung.